Podcast Network Asia. Diskusi bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara berdiskusi yang produktif. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Julia Dar yang berjudul How to Have Constructive Conversation dan diolah dari berbagai sumber. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apakah kamu pernah berada dalam situasi yang sulit? Kamu berada dalam diskusi yang sepertinya alot sekali. Masing-masing pihak sepertinya merasa dirinya paling benar dan mempertahankan posisi masing-masing. Mungkin kamu berada dalam difficult conversation. Situasi sulit ini tidak hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun juga bisa terjadi di dunia kerja. Misalnya saat kamu ingin mengajukan kenaikan gaji, menegur anak buah yang tidak bekerja dengan baik, atau bahkan memecat karyawan. Tapi sebenarnya, sebuah konflik itu tidak selamanya buruk. Konflik bisa memberikan kita informasi soal bagaimana cara bekerja lebih efektif, meningkatkan hubungan kita dengan orang tersebut, dan berkembang secara individu. Di era sekarang, walaupun teknologi memudahkan komunikasi manusia, namun keahlian seseorang untuk berkomunikasi secara produktif malah semakin langka. Kita sering melihat banyak orang bertengkar di kolom komentar, mengomentari ucapan orang lain, dan berusaha menunjukkan kalau perspektifnya yang paling benar. Selama lebih dari 20 tahun, teknologi komunikasi telah mengubah hidup manusia. Kita bisa berkomunikasi dengan orang dari belahan dunia yang lain, tapi kita justru semakin sedikit meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar kita. Pernah nggak kamu lihat sebuah keluarga sedang berkumpul, tapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing? Teks dan email membuat kita merasa punya kendali untuk menentukan kapan kita memberikan respon kepada orang lain. Tapi di sisi lain, hal ini malah menjadi penghalang dalam menciptakan percakapan yang sehat. Ironinya, di era di mana kita semakin terhubung, kita justru perlu belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Apa sih tujuan utama dari sebuah diskusi? Apakah untuk menyombongkan informasi yang kamu ketahui, membuat orang lain setuju denganmu, atau sebuah pertukaran ide yang sehat? Jawaban yang kamu pilih akan menentukan caramu berinteraksi dalam sebuah diskusi. Di era sekarang, perdebatan makin panas, jurang perbedaan semakin lebar. Dulu mungkin kita berpikir kalau musuh adalah orang yang berasal dari negara yang berbeda, namun sekarang kita bisa dengan mudah tidak cocok dengan orang lain. Bahkan di era media sosial, kita bisa membenci seorang yang tidak kita kenal hanya karena memiliki pandangan yang berbeda. Pasti kamu sering menemui hal ini. Jurang perbedaan yang lebar di dalam hubungan, politik, moralitas, dan sebagainya. Berbicara dengan orang yang punya pandangan berbeda pada berbagai topik sensitif memang tidak mudah. Kita bisa terlalu bersemangat menyampaikan pandangan kita sendiri hingga kita lupa caranya mendengar. Hasilnya, diskusi tersebut menjadi semakin panas dan masing-masing pihak pergi dengan perasaan kesal. Apakah kau pernah merasakan hal ini? Kamu merasa kesal di dalam diskusi dan berusaha membuktikan kalau pandangan yang kamu miliki adalah yang paling benar. Ingat, semakin jauh jurang perbedaan yang kita buat, maka akan semakin sulit untuk menjembataninya. Semakin keras kita berusaha meyakinkan kalau pandangan kita benar, maka kita akan semakin sulit untuk mendengar. Sama halnya apabila kita merasa kalau lawan bicara kita punya pandangan yang salah, bodoh, atau tidak masuk akal. Maka kita akan semakin sulit untuk berkompromi, berubah, dan mencari jalan terbaik. Bagaimana caranya kita bisa berdiskusi dengan produktif? Yang paling utama, salah satu pihak harus bersedia untuk memilih penasaran dengan sudut pandang lawan bicara daripada memilih untuk bertengkar. Kita harus melihat diskusi sebagai olahraga panjat dinding, bukan sebagai arena pertarungan. Tujuan diskusi bukan untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi untuk membuat kemajuan seiring waktu. Ketika kamu menyampaikan sebuah ide lalu diserang dan kritik, kamu beradaptasi dan menjelaskannya kembali. Siklus ini berjalan terus-menerus.
Harapannya, ide tersebut menjadi semakin baik apabila melewati serangkaian tantangan dan kritik. Jika kamu terlalu memaksakan pandanganmu kepada orang lain, hal ini malah membuat orang lain menjadi mundur dan menjauh. Nah, inilah penyebab utama keretakan sebuah hubungan. Ada teknik yang menarik dari produser Hollywood bernama Brian Grazer, disebut sebagai curiosity conversation. Tujuan utama dalam sebuah percakapan adalah menjadi penasaran atas perspektif orang lain. Jadi lain kali, ketika kamu tidak setuju dengan orang lain, kamu hanya perlu satu pertanyaan. Saya tidak pernah berpikir hal itu sebelumnya. Apa yang bisa kamu bagikan agar saya bisa memahami apa yang kamu sampaikan? Pertanyaan ini membuka peluang agar diskusi berjalan produktif. Ketika kamu penasaran dengan perspektif orang lain, maka orang lain cenderung mulai penasaran dengan dirimu dan pandanganmu juga. Ada beberapa tips yang bisa kamu coba untuk menghasilkan diskusi yang lebih baik. Tips pertama adalah dengarkan. Dengarkan apa yang orang itu sampaikan, bukan untuk merespon, tapi mendengar untuk memahami. Dengan mendengar, kita bisa memahami perspektif orang lain dan perasaan yang menyertainya. Ini yang jauh lebih penting. Kadang apa yang tidak terucap justru memiliki makna yang lebih dalam daripada sesuatu yang terucap. Tips kedua adalah empati. Coba pikirkan apa yang lawan bicaramu rasakan dalam diskusi. Jika mereka mulai emosional, berikan ruang agar mereka bisa lebih tenang. Jangan lupa untuk jelaskan kembali apa tujuan kalian berdiskusi, apa yang ingin dicapai dari diskusi tersebut, dan sebagainya. Tips ketiga, atur perasaanmu. Dalam diskusi, kamu perlu untuk selalu menjaganya agar tetap profesional. Jangan biarkan perasaan mempengaruhimu. Jika kamu mulai emosional, maka lawan bicaramu mungkin akan melakukan hal yang sama. Tentu saja hal ini memang tidak mudah. Kamu perlu selalu sadar kondisi perasaanmu. Ketika perasaan tersebut mengambil kendali, maka ingatkan dirimu sendiri kalau kamu memegang kendali atas dirimu. Semakin baik kamu mengontrol emosimu, maka pesan yang kamu sampaikan akan semakin baik. Tips keempat, akui perspektif orang lain. Ketika berdiskusi, usahakan pemikiranmu untuk selalu terbuka. Jangan terjebak di antara dua pilihan, entah pemikiranmu paling benar atau tidak ada diskusi sama sekali. Namun cobalah untuk bertanya dua hal ini pada dirimu sendiri. Apa masalah yang sedang dihadapi? Apa yang orang lain pikirkan adalah masalahnya. Jika kamu tidak yakin apa yang lawan bicaramu pikirkan, akuilah dan dengarkan apa yang jadi keluh kesah mereka. Ini merupakan cara untuk menunjukkan gestur kalau kamu peduli. Tips kelima, yaitu tulus. Sebuah diskusi tidak akan produktif ketika salah satu pihak punya agenda tersembunyi. Kita pasti tidak mau dong kalau kita akan tertipu oleh lawan bicara. Inilah kenapa gestur yang menunjukkan kalau kamu tulus dan menginginkan hasil terbaik untuk semua pihak itu penting. Ketika rasa percaya tidak bisa terjalin, maka akan sulit menciptakan diskusi yang produktif. Diskusi jangan dilihat sebagai saya yang benar atau kamu yang benar, tapi merupakan cara untuk menemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.